Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada malam hari ini memberikan kepada kita dan mencurahkan kepada kita anugerah kenikmatan yang tak dapat kita hitung satu persatu. Semoga kita bisa memanfaatkan kenikmatan ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, agar kita tidak termasuk kepada orang yang kufur nikmat, sebagaimana disebutkan dalam ayat ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Waliyadzubillahi min dzalik. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah supaya kita bisa mengikuti jejak langkah mereka dengan istiqomah sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan bab tentang ikramu ahlil Quran wan nahyu an idzaihim. Bab tentang memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Kita sudah baca hadis yang pertama. Hadis yang selanjutnya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhisyaibatil muslim wa hamilal qur'ani ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhis sultan al muqsit, rawahu Abu Dawud wa huwa hadithun hasan. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala berkata, sesungguhnya termasuk ijlalullah, termasuk daripada mengijlal kepada Allah. Ijlal itu artinya mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat atau di antara hal-hal yang dianggap bagian dari pengagungan kita kepada Allah, yaitu dengan memuliakan syariat Allah, di antaranya adalah ikrama dhisyaibatil muslim. Pertama, mengikram, memuliakan dhisyaibah al muslim.
memuliakan orang yang sudah sepuh dari kaum muslimin. Ya, memuliakan orang tua, menghormati dan menghargai orang tua. Kemudian yang kedua, wa hamilal Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu. Yang kedua, menghormati atau memuliakan orang-orang yang hamilul Qur'an. Orang-orang yang membawa Al-Qur'an. Membawa di sini bukan membawa mushaf. Tapi yang dimaksud membawa adalah orang yang punya ilmu tentang Al-Qur'an. Mereka membawa Al-Qur'an dalam hatinya. Ya. Bukan hanya fisiknya, tapi membawa Al-Qur'an dalam jiwanya. Ghairal ghali fihi wal jafi anhu. Dengan tidak ghali. Ghali itu artinya ghulu, berlebihan. Dengan tidak berlebihan dalam menghormati mereka, wal jafi anhu. Dan tidak juga jafa. Ya. Jafa itu artinya secara harfiah kering. Ya. Tidak kering. Artinya menghormati tidak berlebihan tapi juga tidak kering. Apa artinya tidak kering itu? Ya. Tidak tidak kasar ya, kepada mereka. Ya. Atau tidak menyakiti mereka. Atau tidak meremehkan. Ya. Jadi tidak boleh kita remehkan, tapi tidak boleh juga berlebihan. Ya. Tidak boleh juga ghulu dalam menghormati mereka. Para pembawa Al-Quran, atau ahlul Quran, atau hamilul Quran. Kita hormati mereka karena mereka punya keutamaan dengan Al-Qurannya. Ya. Tapi tidak menjadikan mereka sebagai sebagai sesuatu orang yang harus dikultuskan, tidak. Ya. Tapi tidak boleh juga jafa. Jafa itu pandang enteng. Cuma Al-Quran yang dia tahu. Ya. Dia tidak tahu ilmu teknologi, dia tidak tahu. Ya. Dia tidak tahu itu fisika, kimia, dia tidak tahu. Cuma Al-Quran saja yang dia tahu. Nah, itu sifat begitu namanya pandang enteng. Ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi dua-duanya tidak boleh. Ya. Tidak boleh pandang enteng, tidak boleh jafa, tidak boleh kasar, tidak boleh merendahkan, ya, memandang remeh, tapi tidak juga mengkultuskan. Ya. Sampai dia punya bekas cuci kaki diminum. Tidak juga begitu. Ya. Jadi, tapi dihormati sebagai seorang alim, dihormati. Nasihatnya kita minta nasihatnya. Ya. Kalau kita punya masalah, kita minta penjelasan bagaimana masalah ini bisa diselesaikan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Nah itu. Wa ikrama dzis sultan al-muqsit. Ya. Dan juga yang ketiga, di antara sifat atau di antara sikap kita mengagungkan syariat Allah atau bagian dari mengagungkan Allah Azza wa Jalla adalah memuliakan dzis sultan al-muqsit. Ya, dikasih dalam kurung al-muqsitnya. Memuliakan para penguasa al-muqsit artinya yang adil. Ya. Memuliakan para penguasa yang adil. Para penguasa yang bijaksana, yang sayang sama rakyatnya, ya, yang tidak menzalimi rakyatnya, nah, itu wajib dihormati, wajib diikram, wajib dimuliakan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh beliau dalam kitab Adab. Ya. Bab fi tanzilin nas manazilahum. Jadi Imam Abu Dawud meriwayatkannya dalam bab tanzilun nas manazilahum. Artinya apa? Mendudukkan seseorang di tempatnya yang sesuai. Ya. Tanzilun nas manazilahum itu artinya bukan menurunkan, ya. Nah, tapi mendudukkan, menempatkan. Ya. Memposisikan bahasa kita sekarang. Memposisikan orang manazilahum secara proporsional. Ya.
proporsional itu artinya tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang. Jadi sesuai. Nah itu babnya. Tapi beliau mengatakan fi sanadihi Abu Kinanah al-Qurashi wa huwa majhul walakinna lil hadithi syawahidu yaqwa biha. Ya. Wa qad hassanahu aidan al-Hafidz al-Iraqi wa Ibnu Hajar. Di hadis ini di dalam sanadnya itu ada seorang perawi yang namanya Abu Kinanah al-Qurashi, dan Abu Kinanah ini disebut sebagai perawi yang majhul. Ya. Majhul itu artinya tidak dikenal, ya. Tidak diketahui jati dirinya. Ya. Tapi kata beliau, hadis ini punya syawahid. Ya. Syawahid itu artinya hadis-hadis lain yang memiliki makna yang sama. Ya. Sehingga yaqwa biha, ya, sehingga dia menjadi hadis yang hasan, ya, hasan li ghairihi, ya. Dan juga dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan juga Al-Hafidz al-Iraqi rahimahumullah. Ya, jadi hadisnya adalah hadis yang hasan seperti yang disebutkan oleh Abu Dawud. Dan di sini kita mendapatkan 3 pelajaran, bahwa di antara sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang menghormati dan menghargai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah menghormati orang yang lebih tua, ya, orang yang lebih senior, ya, menghargai mereka, ya, tidak melecehkan atau tidak menghina, ya, apalagi sampai menzalimi. Ya. Karena bagaimanapun, apalagi orang yang senior itu adalah orang yang taat. Ya. Orang yang taat, orang yang ahli ibadah, ya. Orang yang gemar melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia orang yang tidak alim, ya. Orang yang biasa-biasa saja, ya. Tapi dia punya dia punya himmah, ya. Dia punya semangat, ya, beragama yang baik, ya. Nah, itu kita harus hormati, kita harus hargai, ya. Menghargai tentu dengan tidak mengagungkan, seperti yang tadi kita sebutkan, dengan tidak mengkultuskan, ya. Jadi kalau apa yang mereka katakan benar sesuai dengan syariat, maka kita terima, ya, sebagai nasihat dari orang yang sudah banyak makan garam kehidupan, ya. Karena banyak orang tua yang suka memberi nasihat kepada orang muda sesuai dengan pengalamannya, ya. Apalagi kalau dia adalah orang yang kemudian kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dia nasihati anak-anak muda supaya tidak melakukan kemaksiatan, ya, tidak terlena dengan hawa nafsu dan lain sebagainya. Ya. Dan biasanya orang tua bilang, jangan macam saya dulu. Ya. Saya ini sudah tua baru menyesal. Ya. Nanti tua baru belajar agama. Ya. Nanti tua baru belajar Al-Quran. Ya. Kalian ini anak-anak muda jangan seperti saya. Nah, itu wajib kita terima itu nasihatnya itu. Ya, bagus. Ya, karena dia menasihati berdasarkan pengalaman. Ya, penyesalan hidupnya, ya, nanti tua baru bisa sadar, baru sudah banyak waktu yang dilewatkan tanpa melakukan ketaatan, waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian yang kedua yang sesuai dengan topik pembahasan kita adalah hamil Quran. Ya, kita menghormati orang-orang yang punya ilmu Al-Quran. Ya, dan ilmu Al-Quran di sini sangat luas, seperti yang kita sudah sebutkan. Ya, ilmu Al-Quran itu sangat luas dan bertingkat-tingkat. Ya. Dan sebesar apapun orang membawa Al-Quran, maka kita wajib menghargai mereka. Ya. Ada orang yang bisa Al-Quran, ya bisa mengajar, membacanya saja. Ya. Dia mengajar mengaji. Ya, mengajar Al-Quran. Dia tahu bacaan Al-Quran dengan baik dan benar, jadi dia mengajarkan kepada orang lain. Nah, itu dia sudah mendapatkan kemuliaan.
Ya. Karena dia sudah mengajarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu kalau dia punya lagi ilmu tentang makna-makna Al-Qur'an, maka tentu lebih tinggi lagi kedudukannya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina utul yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang berilmu itu darajat, berjenjang, ya, berderajat-derajat. Ya. Yang satu lebih tinggi ilmunya daripada yang lain, dan yang lain lebih tinggi lagi daripada yang lain. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Nah, di setiap orang alim maka ada orang yang lebih alim lagi daripada dia, dan seterusnya. Dan kita menghormati mereka, kata Rasulullah SAW, ghairal ghali walal jafi, antara gulu dan jafa, ya. Atau bahasa kita proporsional, ya. Harus sesuai dengan kedudukannya, ya. Tidak dikultuskan dan tidak juga dipandang enteng, ya. Dikultuskan seperti yang kita sudah sebutkan tadi, bahwa saking dikultuskannya dia, maka apa-apa yang berkenan dan orang-orang tersebut diagungkan, ya. Sampai tangannya dijabat seperti atau dicium seperti seperti penyembahan gitu. Ya. Kalau cium sederhana boleh untuk menghormati. Tapi ada orang cium, dia bola-balik cium. Ya. Cium punggung 3 kali, cium telapak tangan 3 kali. Ya. Baru cium apa semua. Semua jadi cium. Ya. Nah itu ghulu, ya, sifat berlebihan. Ya. Mau cium, apakah cium tangan boleh hukumnya? Boleh. Ya. Tapi proporsional saja. Ya. Tidak usah terlalu bikin-bikin. Ada juga orang yang cium tangan, dia bikin-bikin nih cium itu, nah, supaya dipandang dia, dengan niat-niat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal jafa, dan juga tidak pandang enteng, tidak pandang remeh. Kemudian yang ketiga pelajarannya, menghormati penguasa yang adil, ya, menghargai dan menaati. Tentu kalau penguasa tentu ada unsur ketaatan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah, wa ulil amri minkum, ya, orang yang menjadi ulil amri itu harus ditaati, ya, apabila dia, kata Rasulullah, muqsit, ya, diberikan tambahan kata muqsit dalam hadis ini, ya, dan muqsit ini di dalam kurung, berarti ini biasanya sumber penulisannya ketika ditahqiq ada yang kurang, maka ditambah dengan dasar sumber yang lain. Ya, jadi kalau pemimpin yang adil, maka kita wajib taat kepada mereka dan tidak boleh bermaksiat sekalipun. Ya. Kalau pemimpin yang tidak adil, maka kita taat pada hal-hal yang sesuai dengan syariat saja. Ya. Kalau yang tidak sesuai dengan syariat, maka tidak boleh kita taat kepada pemimpin. Kalau melanggar syariat, tidak boleh. Ya. Kalau dia tidak adil, kalau dia zalim. Kalau dia zalim, maka wajib dinasihati. Ya. Kita wajib menasihati kezalimannya tersebut, supaya dia tidak menzalimi orang lain. Ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, undur akhaka zaliman au madluman. Ya. Tolonglah saudaramu ketika dia zalim atau ketika dia dizalimi. Ya. Maka para sahabat mengatakan, kalau dizalimi kami tahu ya Rasulullah. Bagaimana? Kenapa yang zalim kok ditolong? Ya. Rasulullah mengatakan, kamu cegah dia dari kezalimannya, itulah cara menolong. Ya. Jadi kalau orang menolong orang zalim itu bukan diikuti dia punya kezaliman. Cara menolong orang zalim, dicegah dia punya kezaliman. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar. Kemungkarannya kita cegah. Ya. Dan bagaimana cara mencegah kemungkaran? Kata Rasulullah, man ra'a minkumul munkar falyughayyirhu biyadihi. Illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi. Ya. Nah, kalau ada penguasa yang zalim, kalau kita punya kekuasaan yang lebih tinggi, bisa kita cegah dengan kekuasaan lebih tinggi, harus dicegah.
Kalau tidak, maka dicegah dengan lisan. Dikasih nasihat. Ya. Dikasih nasihat. Ya. Dengan cara yang tentu sesuai dengan aturan. Ya. Dengan cara yang sesuai dengan aturan. Ya. Tidak dengan cara yang mendatangkan mudarat yang lebih besar. Ya. Jadi kita menasihati pemimpin yang zalim dengan cara yang tidak mengundang mudarat yang lebih besar. Ya. Kalau kita lihat mudaratnya lebih besar, dengan cara itu maka cari cara yang lain. Ya. Yang lebih aman. Ya. Nah, intinya kalau di negara kita itu yang sesuai dengan aturan. Ya. Itu intinya, yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya. Jadi menasehati pemimpin sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negeri kita. Ya. Kalau dibenarkan secara undang-undang maka boleh digunakan. Ya. Misalnya memprotes di depan umum. Ya. Dalam undang-undang kan boleh, tapi ada aturannya. Ya. Waktunya dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian sebelum melakukan aksi itu harus minta izin dulu, ya. Dan harus diketahui berapa orang yang akan melakukan aksi, apa materinya. Jangan bikin aksi sembarang, tidak tahu materinya apa. Ya. Pokoknya ikut rame saja. Nah, nanti kalau sudah rame dia di duluan, ya. Atau dia jadi provokator, ini tidak boleh. Ya. Orang sementara bernegosiasi, dia lempar batu dari belakang. Nah, itu tidak boleh. Ya. Itu merusak namanya itu. Ya, tidak boleh. Itu mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Ya. Dan memang aksi-aksi seperti itu kemungkinan besar bisa disusupi, itu memang iya. Dan memang ada orang yang sengaja menyusup, bikin masalah, ya, bikin onar, supaya rame. Nah, itu tidak betul juga, provokator. Ya. Tapi selama dia sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan, maka dibolehkan. Dan para sahabat juga banyak yang menasehati para pemimpin di hadapan orang banyak. Di hadapan orang banyak. Imam Ahmad ketika menasihati Al-Ma'mun datang khalqul Quran di depan orang banyak. Ya. Walaupun tidak di lapangan. Ya. Di istana, tapi kan di depan orang banyak. Ya. Ada juga orang menasihati Al-Hajjaj Ibn Yusuf. Ya. Seorang pemimpin yang disepakati para ulama zalim. Dia zalim. Di antara kezalimannya dia mengeksekusi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat protes, ya, protes di depan khalayak ramai. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Tapi kalau pemimpin itu adil, ya, dia tidak zalim, ya, dia sayang kepada rakyatnya, maka wajib bagi kita mentaatinya. Ya. Dan orang yang sayang kepada rakyatnya, insya Allah dia akan melihat juga rambu-rambu agama, ya. Rambu-rambu syariat. Ya. Karena seorang pemimpin, orang beriman yang adil itu pasti dia menggali, ya, hikmah-hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak akan mungkin mengkhianati Allah kalau dia memang orang adil dan bijaksana. Ya. Baik. Hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi wal Bazzar fi musnadihi. Qala al-Hakim Abu Abdullah fi ulumil hadits wa hadithun sahih. Ya. Rawahu Muslim ta'liqan fi muqaddimah sahihihi. Faqala wa qad dzukira an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat
amarana ila akhirih wa wassalahu Abu Dawud fi sunanihi fil adab fi babi tanzilin nas manazilahum bilafz anzilun nasa manazilahum wa fi sanadihi dha'fun wa inqita'. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk memposisikan manusia pada posisi mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud dan Imam Al-Bazzar dalam Musnad Al-Bazzar atau Al-Bazar. Berkata Imam Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitab beliau Ulumil Hadis, hadithun sahih. Ya, jadi disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim secara ta'liq. Ya. Ta'liq itu artinya sebagai salah satu bukan dalam inti hadis atau bukan dalam inti bukunya, tapi dalam muqaddimah. Ya. Dalam muqaddimah Imam Muslim menyebutkan hadis ini secara mu'allaq. Ya, mu'allaq itu artinya tidak disebutkan dia punya rawi secara lengkap. Ya, di ta'liq. Ya. Jadi maknanya Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk memposisikan manusia sesuai dengan posisi mereka. Ya. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, memposisikan orang secara proporsional dengan tidak ghulu, ya, tidak mengkultuskan atau tidak mengagungkan, ya, apalagi sampai menyembah waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Tentu sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Kalau kita lihat dari mereka hal-hal yang tidak sesuai syariat, maka tidak boleh dibenarkan. Ya, seperti kalau ada orang yang sudah mengatakan, saya sudah tahu hari kiamat kapan. Ya. Nah itu kalau ada yang bilang begitu berarti sudah melenceng itu. Ya. Karena hari kiamat tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Nabi pun tidak bisa menjelaskan kapan hari kiamat terjadi. Ya. Atau ada orang yang mengatakan saya lihat surga dan neraka. Ya. Nah itu sudah tidak sesuai dengan koridor. Ya. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan dalil, maka itu harus ditolak. Atau orang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya. Ketika awalnya dia bagus-bagus orangnya. Ya. Ketika awal-awal kita belajar sama dia, bagus-bagus. Lama-lama, kita lihat ternyata orang ini cenderung menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka tidak boleh ikut. Sudah stop. Ya. Karena sudah tidak sudah yang kedudukannya itu berarti. Ya. Apalagi sampai dia mengaku mendapatkan wahyu, ya. Mengaku sebagai nabi, ya. Apalagi ada yang mengaku sebagai malaikat, itu sudah tidak sesuai. Ya. Sudah tidak sesuai. Ya. Maka menilai seseorang tetap yang kita gunakan adalah ukuran syariat. Ya, ukuran Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau dia tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, ya, tidak sesuai dengan ijma' para ulama, menyelisihi ijma' para ulama, maka tidak boleh kita ikuti. Ya. Karena itu sudah, kalau kita ikut berarti kita memposisikan orang tidak sesuai dengan kedudukannya. Ya. Maka Nabi SAW juga mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ya, kalian ini menyembah pemimpin kalian. Ya. Orang Yahudi protes kepada Rasulullah SAW, kami tidak pernah menyembah. Kamu bilang kami menyembah kepada mereka. Kami tidak pernah menyembah pemimpin kami. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kalau mereka menghalalkan sesuatu kalian halalkan? Kalau mereka mengharamkan sesuatu kalian haramkan? Ya. Mereka bilang iya, kalau itu iya benar. Apa yang mereka bilang kita ikut pokoknya. Dia bilang halal, kita ikut halal. Dia bilang haram, kita ikut haram. Ya. Maka Nabi mengatakan, itulah ya, bentuk penyembahan kalian kepada mereka. Ya.
Jadi yang kalian halal dan haramkan sesuai dengan pendapat mereka. Kalian tidak lihat di dalam kitab suci apakah halal atau haram. Ya. Jadi apa yang mereka katakan halal dan haram, walaupun tidak sesuai dengan kitab suci, kalian ikut halalkan, kalian ikut haramkan. Itu tidak boleh. Nah itu kata Nabi SAW termasuk ini dalam kategori ghali, ya, gulu. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Jangan kalian gulu dalam agama. Gulu dalam agama itu memposisikan sesuatu tidak sesuai dengan kedudukannya. Ya. Memposisikan Nabi sebagai Tuhan, ini tidak boleh. Ya. Memposisikan malaikat sebagai Tuhan, tidak bisa. Karena kedudukannya bukan di situ. Apalagi manusia biasa. Ya. Apalagi manusia biasa. Maka sesuai dengan apa yang mereka posisi mereka saja. Ya. Kalau sebagai guru ya kita hormati mereka sebagai guru, ya, yang sudah mengajari kita ilmu syariat. Ya. Tapi tidak berarti bahwa semua kata-katanya walaupun dia bertentangan dengan syariat kita ikut, tidak. Ya. Ada yang tidak bertentangan maka ikut. Tapi kalau ada yang bertentangan, apalagi jelas-jelas bertentangan, ya, seperti tadi, sudah menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan, maka itu wajib kita tolak. Ya. Karena tidak ada ketaatan yang mutlak kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kepada Allah itu mutlak. Ya, tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Tapi kalau kepada manusia, itu dilihat. Ya. Seberapa jauh mereka menyimpang dari syariat Allah, maka begitu juga kita menolak. Ya. Tapi kalau mereka masih sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi, maka ikut. Ya. Nah ini yang disebutkan an nunzilan nasa manazilahu. Ya. Jadi kita diperintahkan, kata Aisyah, untuk memposisikan manusia sesuai dengan kedudukannya, secara proporsional. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatla Uhudin thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhdhan lil Qur'an fa in ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang dari syuhada Uhud, ya, dari pahlawan di perang Uhud atau orang yang gugur di perang Uhud, dikuburkan dalam satu liang lahat, dua orang. Ya. Dan Rasulullah bersabda, mana yang lebih banyak Al-Qur'annya ini di antara dua orang ini? Ya. Maka kalau ditunjukkan kepada beliau si fulan lebih banyak Al-Qur'annya, maka quddima fil lahdi. Ya. Maka orang yang lebih banyak Al-Qur'an itu didahulukan lahatnya. Ya. Lahatnya didahulukan atau disimpan di dekat kiblat. Jadi bukan ditumpuk begitu. Ya. Jadi satu lahat tapi dua orang. Ya. Satu di muka, satu di belakang. Ya. Dan sampai ketika meninggal itu pun kata Rasulullah SAW, kalau memang ada dikuburkan, misalnya kuburan massal, ya, kuburan massal. Nah, siapa yang duluan dimasukkan di lahat? Orang yang Al-Qur'annya lebih banyak. Ya. Jadi ini sunnah Rasulullah SAW mengedepankan orang yang punya Al-Quran. Ya. Bukan cuma ketika mereka hidup, ya, ketika wafat pun demikian. Ya, ketika wafat pun mereka didahulukan daripada orang yang Al-Qur'annya lebih sedikit. Ya. Cara mendahulukannya ketika mereka dikumpulkan dalam liang lahat, maka orang yang Al-Qur'annya lebih banyak disimpan di depan, ya, baru orang yang lebih sedikit simpan di belakang. Ya. Begitu selanjutnya. Misalnya kalau kuburan massal, ya waliyadzubillah min dzalik, ya ada bencana dan sebagainya.
Ya, tidak sempat lagi gali kuburan satu orang satu kuburan. Biasanya digali dalam lubang yang banyak sekali, ya. Nah, digali lubang yang besar, baru dijajarkan itu jenazah. Ya. Nah, bagaimana cara Mbak atur? Ya. Kalau kita kenal, ada yang dikenal orang yang banyak Al-Qur'annya, maka dia disimpankan di paling depan. Ya. Baru yang setelahnya orang yang lebih, sampai orang yang terakhir. Ya. Nah, baru ditimbun. Biasanya kalau terjadi bencana alam. Ya. Dan masih dikenal mana orang yang punya Al-Quran, mana yang tidak. Ya. Tapi kalau sudah tidak dikenal lagi, maka apa boleh buat? Ya. Yang dikubur tinggal yang tinggal di lebih badan. Ya. Kepalanya sudah tidak tahu di mana. Ya. Karena bencana kan. Disebut wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja orang yang punya Al-Qur'an termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mengamalkan ayat Al-Qur'an. Karena ada juga orang yang belajar Al-Qur'an untuk mencari kesalahan agama Islam. Ada orang-orang yang mempelajari Al-Quran tapi niatnya bukan untuk mencari kebenaran. Dia mencari kelemahan, tapi tidak akan ditemukan kelemahan. Kalau dia bilang ini kelemahannya, pasti ada jawabannya. Dan banyak sekarang orang yang bicara tentang Al-Quran. Ada yang mengatakan, apa menghafal Quran? Hafal Quran kan tidak diwajibkan dalam agama. Dan hafal Quran itu tidak membuat orang menguasai teknologi. Ya, banyaklah pendapat-pendapat seperti itu.
Tapi para ulama sudah berikan jawaban-jawaban. Jadi setiap ada orang yang ragu pada Al-Quran, insya Allah ada jawabannya. Insya Allah ada jawabannya. Nah, orang yang menjawab syubhat-syubhat itu termasuk wali Allah. Jadi orang yang alim tentang Al-Quran, mereka mampu menjawab syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang yang membenci Al-Quran, itu termasuk wali Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah, orang-orang seperti itu tidak boleh disakiti. Allah mengatakan, man adzali waliyan, siapa yang menyakiti waliku, faqad adzantuhu bil haqq, maka saya umumkan perang dengan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya mengumumkan perang terhadap orang tersebut. Artinya Allah murka kepada orang. Allah memurkai orang yang menyakiti wali-wali, menyakiti para pembawa Al-Quran, orang yang alim tentang Al-Quran dan sebagainya. Kalau dia disakiti, dihina, direndahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada orang yang merendahkan dan menghina serta menyakiti dia tersebut. Walaupun mungkin di dunia orang menyakiti itu tidak dapat hukuman apa-apa, dan banyak seperti itu. Tapi di akhirat tentu dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, la tahsabanna Allahu ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ya. Jangan mengira Allah lalai kepada orang-orang yang zalim dan perbuatan mereka, perbuatan orang-orang yang zalim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menunda hukuman mereka sampai hari ila yaumin tashkhasu fil absar. Sampai di hari di mana hari tersebut mata mereka akan terbelalak karena takut atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan di muka bumi yang mereka menganggap itu biasa. Ternyata di dalam pandangan Allah sesuatu yang tidak dibolehkan atau sesuatu yang dimurkai. Kemudian wa thabata fis sahihain anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah ta'ala fala yatlubannakum Allah bi syai'in min dhimmatihi. Dalam kitab As-Sahihain dari Abi Hurairah, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh fahuwa fi dhimmatillah ta'ala, maka dia berada dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi, maka jangan sampai nanti kalian akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sudah dia lindungi. Jadi diminta pertanggungjawabannya. Ya, sesuatu yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita abaikan, ya, apalagi kita remehkan, kita pandang enteng dan sebagainya, itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau Allah yang minta pertanggungjawaban itu sesuatu yang masalah besar. Ya. Pertanggungjawaban di akhirat itu lebih besar daripada pertanggungjawaban di dunia. Wa 'anil imamain al-jalilain Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumullah ta'ala qala in lam yakun al-ulama'u awliya Allah falaysa lillahi wali. Berkata dua imam yang agung, yaitu Abi Hanifah dan Syafi'i rahimahumullah. Mereka berkata, in lam yakunil ulama awliya Allah falaysa lillahi wali. Bila para ulama itu tidak dianggap wali, maka tidak ada wali Allah Azza wa Jalla yang pantas mendapatkan gelar wali. Jadi para ulama as-sadiqin, as-salihin, ya,
Al-qaimi bi'ilmihi, para ulama yang shadiq, yang soleh, yang mengamalkan ilmu mereka, mendakwahkan ilmu mereka, itu termasuk wali. Termasuk wali Allah Azza wa Jalla. Jadi wali itu bukan nanti orang yang seperti yang kita sebutkan. Sebagian orang mengatakan wali itu kalau dia menyeberang sungai, berjalan di atas air, itu yang dianggap. Dan kalau dia mengucapkan sesuatu, terjadi sesuai dengan apa yang dia bilang. Nah itu wali itu tidak harus seperti itu. Walaupun ada juga istilah karomah, tapi karomah itu sesuatu yang tidak dipelajari. Dia pemberian dari Allah Azza wa Jalla, anugerah dari Allah. Dan kapan terjadinya karomah? Ya ketika Allah menghendaki. Jadi bukan dia yang suka, bukan dia yang ingin. Saya mau bajal di atas air ya. Lihat ya, mau dilihat kan? Apalagi sampai bilang gitu. Kalian lihat ya, saya berjalan di atas air kalian. Nah, itu bukan, bisa jadi bukan karomah itu. Bisa jadi istidraj. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan karomah yang paling utama atau karomah yang nomor satu itu adalah istiqomah di atas ketaatan. Jadi kalau ada orang yang istiqomah taat, tidak pernah dia melakukan kemaksiatan atau tidak pernah dia melanggar aturan Allah, taatnya, nah itu kata Syekhul Islam bagian dari karomah, bagian dari karomah. Jadi karomah itu tidak harus hal-hal yang apa namanya di silat ini tidak luka. Ya, coba mau dilihat. Nah itu bukan. Jadi karomah itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dan terjadinya ketika Allah berikan. Ketika Allah tidak berikan maka tidak. Karena namanya karomah itu adalah anugerah. Mirip-mirip mukjizat. Kalau mukjizat itu disebutkan para ulama, mukjizat itu untuk para nabi. Mukjizat itu untuk para nabi. Dan para nabi juga tidak setiap hari menunjukkan mukjizat itu. Mulai dari subuh dikasih kumpul orang dapat mukjizat. Bahkan para nabi juga kadang-kadang tidak sadar, ternyata mukjizat. Seperti Nabi Musa ketika tongkatnya itu, nanti Allah bilang fa'al, lemparkan kau punya tongkat. Kalau ma'alqah, apa kata Allah? Wa alqi asab. Fa'idha ayat fa'idha hiya thuban mubin. Allah suruh. Kalau dalam Quran surah apa? Surah apa itu? Setelah Maryam apa? Oha. Falamma ra'aha tahtazu ka'annaha jan wala mudbir. Wala mirah. Di Nabi Musa juga pertama-tama boleh mengetahui kalau tongkatnya itu bisa berubah jadi benar. Ya. Wala mudbir, dia juga agak heran juga Nabi Musa. Maka Allah mengatakan ya Musa la innahu la yakhafu ladayya al-Musa. Musa jangan takut. Jadi orang yang diberikan mukjizat memang bukan karena keinginan dia itu terjadi. Jadi atas keinginan Allah Azza wa Jalla supaya Allah menunjukkan. Karena memang tujuan Allah memberikan mukjizat itu untuk apa? Untuk menguatkan para nabi dan para rasul supaya mereka punya punya kekuatan spiritual istilahnya, supaya dia tidak gemetar menghadapi orang, tidak takut menghadapi orang, karena dia merasa yakin Allah akan membantu dia. Jadi siapa yang sholat subuh, ini orang yang sholat subuh itu kata Rasulullah SAW bahwa fi dzimmatillah, dan itu wali Allah.
Jadi orang yang rajin sholat subuh termasuk wali Allah azza wa jalla. Karena dia dilindungi oleh Allah. Ya. Tapi jangan juga bangga, kenapa saya sudah wali Allah saya? So, setiap subuh saya di masjid, gitu. Jangan juga bangga begitu. Ya. Artinya kalau kita istiqomah ya minta doa, berdoa kepada Allah sebagai kita istiqomahkan bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Tidak perlu dibanggakan. Tidak perlu dibanggakan. Ya, tidak usah mengatakan saya ini wali, saya bisa sholat subuh tiap hari di masjid berjamaah. Walaupun masjidnya dekat rumah. Nah itu termasuk dalam hadis termasuk wali Allah azza wa jalla, orang yang dilindungi oleh Allah. Para ulama juga termasuk. Kemudian yang terakhir sebelum kita adzan kita isya. Qala Imam Al-Hafidz Abdul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah taala, "I'lam ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka bi mardatihi wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqat anna luqumal ulama'i masmumatun wa 'adatullahi fi haddi astari muntaqisihim ma'lum wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bitalbi ibtalahu Allah ta'ala qabla mautihi bi mautil qalbi. Qala Allah ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berkata Al-Hafidz Abdul Qasim bin Asakir rahimahullah beliau mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku, semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya, dan semoga kita dijadikan sebagai bagian dari orang-orang yang khasyah kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Apa yang disebutkan? Innal luhumal ulama'i masmumah. Sungguhnya daging para ulama itu beracun. Ya, beracun. Wa 'adatullahi fi haqqi astari muntaqissim ma'lum. Dan sunnatullah ya, terhadap orang-orang yang memperkosa kehormatan mereka ya, adalah sesuatu yang maklum. Jadi sesuatu yang sering terjadi. Orang yang meremehkan para ulama atau orang yang menyakiti para ulama, ya mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan, man adza waliyan faqad adantu bil haqq. Jadi orang yang menyakiti para ulama baik dengan kata-kata atau dengan perbuatan, apalagi memfitnah dan sebagainya. Nah itu Allah nanti yang balas. Ya. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bitalbi, apanya talb? Ya. At-talbi artinya disebutkan apa di situ? Ya. Kita lihat maknanya di dalam kamus yang disebutkan. At-talbu bi fathhi al-thalathah disebutkan huwa al-ain. Orang yang atlaqa lisanahu fil ulama bitalb. Orang yang mengungkapkan aib-aib atau memfitnah para ulama. Orang yang memfitnah para ulama, ibtalahu Allah taala qabla mauti bi mautil qalb. Allah akan memberikan musibah kepada orang tersebut sebelum matinya dengan matinya hatinya. Jadi ini berhati-hati kita kepada para ulama. Ya, disebut oleh Al-Imam Ibnu Asakir bahwa luhumal ulama masmumah, bahwa daging para ulama itu beracun. Bukan berarti kita makan dulu baru. Ini bahasa kiasan saja. Jadi, orang yang mencederai, menyakiti para ulama itu sama dengan dia makan racun. Sama dengan dia makan racun. Dan kata beliau bahwa salah satu sebab atau salah satu akibat racunnya adalah orang itu bisa menderita hati mati sebelum fisiknya mati. Hati mati itu maksudnya adalah tidak bisa dinasihati lagi, ya. Tidak mempan nasihat kepada orang tersebut, tidak mempan nasihat, tidak mempan lagi, tidak lagi bermanfaat
ayat Allah, tidak lagi bermanfaat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bermanfaat karena hatinya sudah mati sebelum fisiknya mati. Ya. Maka beliau mendasarkan pendapatnya ini kepada firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun." Dan hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi perintahnya. Ini perintah Nabi yang dimaksudkan. Ya. Dan para ulama disebut warathatul anbiya, waris para nabi. Hendaklah berhati-hati. Kenapa? Bisa jadi kalau tidak hati-hati, an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun. Mereka akan ditimpa oleh musibah. Ya. Musibah fitnah atau ditimpa dengan azab yang pedih di hari kemudian. Di antara musibahnya disebutkan tadi, ya, ketika dia hatinya mati, sudah tidak bermanfaat nasihat, ya, dia sudah tersesat jalan dan tidak tahu bagaimana kembali. Nah, inilah jamaah sekalian hadis-hadis dan pendapat para ulama tentang wajibnya kita mengikram atau memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dimuliakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah orang-orang yang memiliki Al-Qur'an, memahami, mengilmui, orang yang alim terhadap Al-Qur'an, maka kita harus menghargai mereka, menghormati mereka dengan tidak mengagungkan melebihi kedudukannya, memutuskan dan juga tidak meremehkan. Jadi proporsional saja, sesuai dengan posisinya. Inilah bahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjut minggu depan tentang bab adab muallimil Al-Qur'an. Nah, ini sudah masuk dalam materi inti dari kitab. Ya. Kalau sampai sekarang ini masih fadilah-fadilah. Ya. Nanti bab 4 baru kita masuk ke dalam materi inti dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Qur'an. Semoga Allah memberikan kita usia yang panjang sampai ke depan kita bisa membaca dan melanjutkan kitab ini agar kita punya modal yang besar ketika kita belajar Al-Quran. Ya, kita tidak hanya menghafalkannya, tapi juga kita tahu adab-adab bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan guru kita yang mengajarkan Al-Quran, berinteraksi dengan orang yang belajar Al-Quran, supaya ilmu dan adab kita menjadi sempurna. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.